Okay, hello Yunish. How are you? Halo, Miss. Bagaimana? Sudah pusing atau belum? Lumayan. Oke, yang mana yang ada kesulitan atau tidak? Ini saya bingung lihat weight sama height-nya di mana. Oke, di bloknya. Ya, blok. Oke, width-nya sama height yang bagian blok. Di sebelah situ. Jadi untuk yang di blok itu height-nya 797, width-nya 550 pixel. Jadi kita bisa lihat di kalau ketika kamu klik salah satu nanti dia akan muncul. Tapi saya bingung kliknya yang mana. Yang di situ, yang bisa diklik aja. Kamu Hmm, sesuaikan sama yang diklik aja. Sama aja kok itu. oke. Oke.
Gimana? Anda kesulitan? Sulit? Nanti habis nomor 4 aku jelasin ya yang pertemuan hari ini ya. Oke. Oke. Semangat, semangat. Kamu pasti bisa. Tapi aku yakin kamu bisa, bisa kok. So far kan kamu selalu bisa. Mass container cards itu yang mana?
Container cards yang mana? Nomor Ini. 4 kah? Iya. Yang mana sebentar? Containers card. Hmm? Padding topnya, bentar. Coba lihat dong. Ding, ding, ding. Geser dulu. Geser ininya dulu. Geser. Enggak. Yang kecil, yang ungunya kamu pinggirin dulu. Oh. Oke, containers card itu, kontainer kan satu satu div ya. Coba kamu klik di divnya. Mana tuh? Enggak di ininya aja. Di Figma-nya. Oke, coba bentar. Making website. Kembali dulu. Kembali making website. Container card. Itu isinya apa? Container card itu isinya 1.200.000. Terus 1.999. Nah, sekarang kita ke layout. Nah, yang harganya itu berarti yang ini. Ya kan? Kalau container card berarti dia satu kontainer. Satu, apa namanya? Satu set. Bukan yang itunya aja. Tapi menyeluruh. Coba kamu, nah, itunya. Yang itunya berarti widthnya berapa? 1,4, 3,4. Satu kontainer itu satu set gitu. Oh. Oke? Oke. Miss Min 25 ini padding topnya ya. Yang mana? Ini. Dan 25 padding topnya itu 48. Oh. Spacingnya 25 itu. Jadi space-nya, tapi nggak usah ditulis itu spacingnya. Oke. Udah. Oke. Istirahat dulu bentar. Aku kasih jeda 5 menit ya. 3 menit deh. Buat jeda dulu.
Oke, sudah. Kita peregangan dulu. Tangannya dilemesin. Ayo. Kamu potong rambut, Yunis? Enggak, Miss. Kok kayaknya lebih pendek? Oke, kita pemanasan dulu. Tangannya diremesin dulu. Ke depan, ke kanan, ke kiri. Kepalanya. Biasanya kalau anu tuh sini. Kalau aku ya, ngelamaan ngoding tuh sini yang berat. Iya, Yang berat tuh sini. Oke, sudah lemas, sudah sudah, relax, sudah stretching, sudah. punggungnya boleh dilemesin, tangannya digini-giniin. Aku dulu gitu. Jadi waktu waktu ngoding tuh ya di kelas pelajaran ngoding tiba-tiba disuruh berdiri. Ayo berdiri dulu gitu. Tangan ke depan, ke kanan, ke atas, ke bawah, kanan, kiri, tangannya digini-giniin gitu. Oke, kita langsung masuk ke JavaScript. Introduction to JavaScript. Kita pengenalan apa itu JavaScript. Kamu tahu JavaScript itu apa? Tahu, Hah? Tahu? tahu. Apa? What is JavaScript? Hmm, JavaScript itu adalah bahasa. otaknya. Nah, Nah, ibaratkan ya, diibaratkan JavaScript itu adalah otaknya untuk mengatur bagaimana sih alurnya, untuk mengatur bagaimana oh ini biar ke sini si A ke B ke C dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia satu set. Jadi kalau misalkan di front end itu kan satu paket tuh ada tiga. Apa aja? HTML, CSS, dan juga JavaScript. Ini satu paket. Jadi oh, item, tiga item ini dia satu paket. JavaScript, CSS, terus biasanya ya, biasanya index HTML, style.css, lalu JS. Nah, kalau di coding itu ibaratkan tiga ini. Index.cs, index.html, terus cs style.css, lalu ada JS. Ini satu satu keseluruhan ini. Oke, nah static and dynamic page. Hi, we need to talk. Do you know what dynamic page are? That's what I'm talking about. Oke, jadi dynamic page are ones that somehow respond to user action. Jadi untuk memberikan aksi itu adalah dynamic yang ke kanan kiri. Dia muncul itu adalah dynamic. Yang dia ada pop 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 popnya itu adalah dynamic. Tapi kalau static ya udah dia cuma ya tinggal ini doang, nggak ada aksi reaksinya lah, nggak ada actionnya. Tapi kalau dynamic itu dia mengeluarkan aksi, bisa bunyi, bisa tuh kayak pop 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 itu. Tapi kalau statik ya udah dia diem aja. Gitu. Oke, kalau misalkan disable, you can click the visual button. Paham lah ya. Lalu, nah kalau yang statik itu dia ya cuma oke lah gitu. Yang ada perbedaan apapun itu. Oke, which tools for creating a visual response do we already know? And then which the tool creating the visual response do we already know? Ada hover, active, and juga keyframes. JavaScript provides more freedom by allowing to you program behavior on page under different circumstance. For the example, it is the possible to change the appearance of the page and response to the user action.
Itu JavaScript. Contohnya seperti yang ada di situ. Nah, here for the example in the page beautiful JavaScript animation. Jadi dia akan muncul, pang. Ini statik apa dinamik? Statis apa dinamis? Dia muncul. Dinamis. Dinamis. Dia muncul lorem ipsum. Jangan tanya, Miss, lorem ipsum itu apa sih? Itu adalah template. Banyak mahasiswa saya tuh yang tanya, Bu, lorem, lorem ipsum itu apa? Lorem ipsum dolor itu selalu itu. Lorem ipsum dolor. Nah, itu adalah template-nya. Dan kalau misalnya saya biasanya kalau menggunakan atau membuat website atau misalkan aku masih misalkan membuat rancangan gitu ya. Rancangan website itu biasanya saya membuatnya pakai lorem ipsum. Lorem ipsum dolor bla 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 itu udah satu set. Oke, jadi jangan tanya artinya lorem ipsum itu apa gitu. Ada mahasiswa saya tuh tanya, Bu, artinya lorem ipsum itu apa? Loh, lorem ipsum itu yaitu template, template yang biasa digunakan untuk coding. Kalau misalkan nggak paham, dia pasti bingung. Pasti kayak, kenapa isinya lorem ipsum semua ya, lorem ipsum semua? Karena itu adalah template-nya. Jadi untuk mengetahui bahwa si programming ini, oh ini loh yang belum aku ganti. Jadi untuk menandakan bahwa, oh ini yang belum aku ganti, oh ini yang sudah aku ganti, oh ini yang perlu aku rehab loh, oh ini yang perlu masih ini, itu biasanya pakai lorem ipsum. Oke? Sekilas informasi tentang lorem ipsum. Nah, sekarang kita akan and here is the whole game written. Ini game apa? Flappy Flappy Bird. Bird. Sudah pernah main? Pernah. Oke, dapat skor berapa? Nggak tahu, saya nggak jago. Oke. Nah, when you press the space bar, dia akan mengeluarkan aksi. Dia sayapnya akan mengepak, ya kan? Dia akan mengeluarkan aksi sayapnya mengepak ketika dia menyentuh ketika kita menekan tombol spasi. Oke, dia akan mengepak, ngepak, 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 ngepak. Tapi ketika spasinya dia berhenti, maka dia akan stop. Maka dia akan jatuh. Piu. Ketika sudah jatuh, maka sudah selesai permainannya. Oke, paham? Nah, untuk mengaturnya, itu menggunakan apa? Mengaturnya, pergerakan itu ada di dalam JavaScript atau JS. Oke, jadi untuk mengatur, oh ini bergerak, oh ketika dikasih ini, aksi ini dia akan mempengaruhi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang mengatur ada di JavaScript. Oke, and then I suggest we look into this detail. Today, get to know JavaScript, learn variables. Do you know what is variable? Nama-nama buat isi codingnya. Oke, nama-nama buat isi codingnya. Variable itu adalah database atau kotak, ibaratkan kotak penyimpanannya. Misal kamu ada banyak, kamu punya adik, misalnya. Dia punya banyak mainan, ada boneka, ada mobil-mobilan, ada puzzle, ada Roblox, ada Lego, ada apapun itu. Nah, maka kita akan mengelompokkan sebagai kakak, kita akan mengelompokkan satu persatu mainannya mereka agar kita bisa paham lebih mudah. Oh, ini dikelompokin ini. Oh, ini di sini. Oh, itu di sana, di sana, di sana. Boneka sendiri, Lego sendiri, terus habis itu mobil-mobilan sendiri. Nah, kotaknya itu namanya adalah variable. Oke? Kalau diibaratkan ke sehari-hari itu adalah kotak penyimpanan. Yang mana kalau misalkan nanti kita bisa realisasikan ke coding, itu bisa menyimpan data, gitu. Kalau data types ada apa aja? Data types itu ada banyak. Ada array, array satu dimensi, array dua dimensi, ada list, ada tuple, ada dictionary. Masih ingat?
Oke. Oke, ada integer, ada array satu dimensi, array dua dimensi, ada multidimensi. Terus ada list. List itu sama masuk ke dalam array. Ada tuple, ada dictionary. Terus habis itu banyak lah pokoknya ya. Masih ingat integer untuk apa? String untuk apa? Integer untuk angka-angka. Oke, string. Untuk yang dijadiin kata-kata. Oke, kata-kata. Tapi bisa juga dimasukkan angka. Kalau desimal atau koma itu menggunakan float. Bukan float minuman ya. Banyak anak SMA biasanya gini. Ketika saya menjelaskan terkait macam-macam tipe data, saya menyebutkan float. Wah, float itu yang ada di McD ya? Yang ada di KFC. Oh, bukan. Itu minuman. Terus tapi ini kan tidak gitu. Float itu untuk desimal. Oke? Nah, terus habis itu ada tadi mau ngomong apa? Ada dictionary. Di dalam array itu ada 5 perintah. Ada berbagai perintah. Ada remove, ada pop, ada append, ada append, attend, extend, pop, remove. Itu yang ada di dalam array. Oke? Jadi di dalam array nanti ada 5 perintah. Ada append itu untuk menambahkan. Eh, ya, append untuk menambahkan. Ada attend, ada remove untuk menghapus, ada extend, ada pop, ada remove, extend, append, attend. Ada 5. Itu yang ada dalam array. Nah, introduction to JavaScript. What is algorithm? Algorithm itu apa sih? Algoritma itu apa sih? Sepemahaman kamu, masih ingat nggak algoritma itu yang kayak gimana? Langkah bekerja. Oke, langkah-langkah bekerja. Atau untuk mempermudah kita untuk membuat program. Menggunakan apa? Menggunakan flow chart. Masih ingat flow chart? Start menggunakan tanda apa? Apa? Start menggunakan apa? Oval, Oke, start atau finish menggunakan oval. Input atau output menggunakan apa? kotak persegi panjang, hmm, jajar genjang, Jajar, genjang. Kalau kotak persegi panjang untuk apa? stepsnya, Oke, stepsnya. Kalau belah ketupat? decision, Decision. Untuk menandakan apa? Yes atau no, no? Yes or no menggunakan decision. Untuk start menggunakan oval, itu untuk start atau end. Untuk input output menggunakan jajar genjang. Proses menggunakan persegi panjang. Oke? Masih ingat kalau programming language itu apa sih? Atau coding atau bahasa pemrograman itu yang kayak gimana? Kayak gimana menurut kamu? Apa itu programming language? Apa itu coding? Coding is programming language atau bahasa pemrograman. Artinya, bahasa yang hanya dipahami oleh komputer. Dalam bahasa pemrograman itu hanya ada 2 angka, yaitu angka 1 dan 0. Angka 1 menandakan dia on, angka 0 itu menandakan dia off. Angka 1 dan 0 itu disebut dengan binary number atau bilangan biner. Paham? Bilangan biner atau binary number itu adalah angka 1 dan 0. Kalau dalam komputer itu cuma ada
perintah. Misalkan kita perintahnya untuk jalan. Dia cuma kasih 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 sekian. Dia pokoknya hanya menggunakan angka satu dan juga angka nol. Pernah membongkar laptop? Belum? Nah, di situ ada CPU. Nah, di dalam CPU itu dia menyimpan otaknya yang ada dalam CPU, prosesornya dia. Nah, terus habis itu yang menjalankan atau yang bagian memproses itu adalah di bagian tersebut. Nah, isinya apa? Isinya adalah berbagai codingan. Kita bisa menggunakan codingan perintah up, down, kanan, kiri, merintah mouse, klik, dan sebagainya. Tapi ketika dibongkar, maka di dalamnya cuma ada bilangan biner. Paham? Kalau program sendiri itu apa? Apa itu program? Program adalah aplikasi. Ya, program adalah yang ada dalam komputer. Ada program misalkan bukan program studi kampus, program dan sebagainya itu ya oke, it's program. Tapi kalau yang di sini adalah yang ada di dalam komputer. Oke, algoritma adalah a sequence of action determined of the achieve the goal. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah kita sebagai programmernya untuk menandakan bahwa oh aku sudah pakai tahapan ini loh. Oh aku sudah sampai tahapan si A, tahapan si B. Nah, ketika kita menerima klien, ketika kita menerima klien untuk website, untuk apapun itu, kita wajib menunjukkan dulu untuk flowchartnya, algoritmanya bagaimana. Bapak, mohon maaf, ini misalnya saya adalah kliennya ya. Kamu kliennya. Miss, tolong dong buatin saya adalah website jualan bunga kayak kemarin. Nah, kamu mau fiturnya kayak, oh ya, Ibu Yunis, bagaimana untuk apa namanya programnya, alurnya bagaimana? Pengennya kayak gimana? Kamu menjelaskan bahwa, oh aku nanti mau ini loh, ada keranjangnya loh. Oh aku ada mau nanti ketika diklik itu loh harus bisa ke sini. Oh ketika ini harus ke sini. Kita harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan klien. Nah setelah kita tulis, kita tampung, kita buat flowchartnya dulu. Ibu, jadi ini untuk flowchartnya seperti ini, untuk alurnya apakah benar Ibu? Gitu. Kalau misalkan sudah benar, maka kita lanjut untuk, oke kalau gitu kita lanjut ke bagian desain ya. Jadi dalam coding itu algoritma dalam pembuatan coding atau aplikasi atau website itu ada 5 tahapan. Yang pertama, define the purpose. Kita harus menentukan dulu tujuannya apa. Oke. Define the purpose. Nomor 2, planning the algorithm. Kita harus menentukan algoritmanya bagaimana. Kita harus ngeplan dulu. Yang ketiga adalah design of the task. Kita harus membuat desainnya dulu. Desainnya kayak gimana? Ada tuh, kok. Desainnya kayak gimana? Setelah menentukan desain, kita kasih coding of the task. Kita kasih codingannya. Setelah kita kasih codingannya, lalu adalah cek di task or debug. Apakah ada debugnya, ada errornya? Kita cek satu persatu. Paham? Ini tidak ada di sini, tapi aku menyebutkan ada 5. Planning the algorithm. Salah. Planning, define the purpose dulu. Planning the algorithm. Design of the task. Coding of the task. And debug. Ini wajib dipegang untuk seorang programmer, seorang front end. Oke? Kalau tidak ada ini, dia pasti bingung. Next ya. Program is the language for communicating with the machine, or our case with the browser. A programming language consists of the set of the command. Its command has only one meaning. Nah, program di sini is an algorithm written the programming language. Programnya dibuat untuk program bahasa pemrogram. Nah, in JavaScript, we will write such the program, forcing the browser to follow the certain algorithm. Nah, it is possible to write algorithm in HTML. Apakah possible? Oh, tentu tidak. Difference-nya apa? Dalam HTML, dia hanya
Just stating the element exists and how to look untuk menampilkannya aja. Tapi kalau di JavaScript itu managing style according to the algorithm. Kalau di HTML, possible to respond the limited set a user action, overactive dan sebagainya. Tapi kalau di JavaScript, possible to respond to any possible user action. Sama, hampir sama. Tapi dia lebih ke kliknya, mouse move-nya, lebih ke actionnya, gitu. Aduh, Miss, malam-malam bahasanya berat, Miss. Udah setengah nyambung nih, gitu. Oke, sampai sini paham atau tidak? Oke, ada dalam HTML not possible to write the algorithm. Tapi kalau di JavaScript, possible to write an algorithm. Oke, dalam HTML kita tidak perlu menggunakan algoritmanya. Tapi dalam JavaScript, wajib. Oke, kalau HTML dia lebih fokusnya ke tampilannya aja. Tapi kalau JavaScript ke back-end-nya, seperti yang aku bicarakan tadi. Oke, untuk mengatur alurnya sebagai otaknya lah kasarannya ya. Nah, working with the numbers. In JavaScript, you can perform basic arithmetic operation with the numbers. Odd, multiple, divide, subtract, everything according the rules of mathematics. Dia lebih hampir sama dengan menggunakan Python, tapi dia berbeda dikit. Nah, here's how this operation might look. Nah, kenapa kok kita setelah belajar Python, kita wajib belajar HTML front end? Karena dia masih berkesinambungan. Python, dia jarang digunakan tanpa front end, tanpa HTML, tanpa website. Oke? Tapi kalau kamu paham Python, paham front end, maka dia sudah bisa dikerjakan. Oke? Nah, working, misalnya all the rules arithmetic, there's here to for the example, the result. Ada 9 tambah 3 dibagi 2 sama dengan berapa? Jadi kayak anak SD nih. 9 tambah 3 sama dengan dibagi 2 sama dengan 6. 6. 2 dikurangi 7 dikali 5 minus 5. Berapa jawabannya? Hmm, 2 tambah 2 25. minus 7. Jawabannya 25. 5. Oke? Nah, any operation with the number does not make sense if it's possible to obtain the result from value. Variables are used in programming store any data, including the result arithmetic operation. Dia untuk menyimpan. Seperti yang aku bilang tadi, dia adalah kotak penyimpanan ibaratnya. Dia akan menyimpan data apapun di situ. Oke? Okay, you can put the number into the variable. Let number 5 or the result calculation dari yang bawah itu. 70. Oke. Nah, variables. To create the variable must use the let keyword instead of the name variable. Assign the value to variable. Keywordnya ada let. Terus habis itu numbernya itu dia titelnya. Nah, 5-nya dia adalah the meaningnya. Jadi ada 3. Keyword, title, and meaning. Oke, paham? Berat, Miss, bahasanya, Miss. Oke, kita pelan-pelan saja. Variables, the operator is used assign a value. There is the also operator for the changing existing values. Seperti itu. Here's the example. Jadi wajib ada line untuk let number 10. Number untuk title-nya. Plus equals ada addition and assign operator. No value change to. Contohnya ini, you can also existing the variable of the calculation. Nah, variable, the rules for the numbing, you can use letter from the English alphabet, numbers, underscore, and dollar sign. The name of the variable should reflects its purpose. The variable's name cannot start with a digit.
Nah, lalu ada output of the result. The result variable will store the number 200, but how will we know about it? We have learned how to store data, but knowing how to take a look in the data would be nice. Ada konsol, itu adalah the display information, console log command. Its parents unit specifying the value that you want to output. It will appear the console the same name, same place where you saw the test the result in the previous test. Jadi wajib ada konsol result. Jadi untuk memanggilnya. Dia menggunakan apa? Menggunakan si konsol. Misalnya, let A sama dengan 10. Let's B sama dengan 20. Let's the result. Kita mencari hasilnya. Hasil dari mana? A dikali B. Kita panggilnya pakai konsol log result. Maka dia akan menampilkan dari hasilnya. Maka menampilkan adalah 200. 10 dikali 20. Paham? Oke. Nah, sekarang you can pass the value variables into the console log break and just digit. You also will arithmetic expressions. Ada let's A sama dengan 6. Console log dalam kurung A dikali 5. Bisa juga seperti itu. Maksudnya apa? Kita panggil nih, oh si A-nya ini dari si letnya ini. Kita ambil, kita masukkan ke bawah. Paham? Jadi tidak hanya kita bisa mengisi result, tapi di dalam konsol log itu kita juga bisa menambahkan aritmatiknya. Paham? Oke, ada alert. Aduh, berat, Miss. Bahasannya, Miss. Ini udah tengah malam. Oke, ada alert comments is another way to see the data. Is work exactly the same a console log. Itu sama. Jadi kalau alert itu ada yang atasnya ada back office arithmetica.org says itu ada nama alertnya. Dia ada pengumumannya dulu. Baru hasilnya 200. Bedanya itu. Ada oke. Itu untuk alert. Dia akan muncul, nge-pop up biasanya. Kalau alert itu untuk pop up, tapi kalau konsol dia cuma menampilkan aja. Oke? Paham? Ini untuk front end ya. Jadi dia akan menampilkan, misalkan kayak pop up button. Ketika kamu submit, dia akan pop up. Ceres. Ketika pop upnya dari misalkan result, ada button result. Kamu akan klik di situ. Nah, let's A dan di situ ada codingannya nih. Oh, A sama dengan ini, B sama dengan ini. Oh, aku mau kasih resultnya deh. Dia akan nge-pop up. Pop. Back office algoritmika.org says 200. Oke. Itu namanya alert. Atau peringatan lah. Katakan ya. Paham? Ini sama juga. Sama kayak tadi. Dia bisa langsung dioperasikan ke situ. Sama. Nah, sekarang it seems don't put no to the output text. Nah, ada data type. Obviously, we need the opportunity to work with the JavaScript. In effect, it's not that difficult. The only rule is that the text must always be quotation marks. Here, for the example, is Fred's greeting in the console. Ada let username Fred, console lognya hello, dia panggil username. Berarti dia akan muncul hello Oh, Fred. Oke? Nah, kalau ini, dia namanya name satu. Maka dia munculnya juga sama. Hello, name satunya apa? Si Fred dimasukin, lalu ada tanda seru. Hello, Fred. Paham? Oke, ini untuk string and numbers in JavaScript, different data types on operations, them the carrier, out the different roles. Kalau A plus B, console log A plus B, berarti dia munculnya apa? 5 cat in the basket. Oke, five catchy and the basket. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang.
Data type of the values in the top priority in JavaScript while executing each command. What if data types cyclically mix up? Nah, mix. Kita akan mix in just operation situation. JavaScript adjusts data types by itself to get some kind of valid result. Here the result be string 104. The number has start into the string. Is that possible for addition operator to work? Okay. Nah, kalau ini apa nih? Unary plus is used. JavaScript figure everything out for us. But what if we want to get the number for all? Kalau ini hasilnya apa? Ini menurut saya menjadi sangat penting sekarang ini. Hasilnya apa? Oke, jadinya seperti ini. This time we'll get the number 14. Dari mana? A tambah B, 10 tambah 4. Oke, the summary. How can JavaScript store data? Which role must be filled the giving name to the variable? It is possible put questions of the other variables into the variables. Explain what data types in your own words. Which operation be performed with the number and with the string. Oke, sekarang kita coba yuk ke platform. Silahkan share screen. Ada yang ditanyakan? Is there any question? Enggak, Miss. Enggak. Tapi pusing, Miss. Berat, Miss. Coba bahasanya berat, Miss. Malam ini berat bahasanya ya. Agak berbobot nih. Oke, coba dulu ya. Oke, Oke. oke. Miss, ini
Anda berapa jawaban benar? Yang ketiga ya. Ya. Nah, aku cek dulu. Aku dulu ya. Jawaban benarnya ada berapa? Kira-kira menurutmu ada berapa? Tiga, empat? Ada berapa, Yunis? Gak. Kita lihat ya, ada berapa. Dia ada dua. Hanya dua. Oke, hanya itu aja. Mhm. Nomor four? Yang teliti, ayo. Result plus 5. Plus 5. Result plus 5. 565. Kan ya itu tinggal 5, 6, 6. 16. Ingat ya, kan LED ya. LED itu kan berarti dia cuma menampilkan, bukan dikonsolkan. Kalau konsol log, result itu adalah hasilnya. Tapi kalau LED result, dia tidak bisa diprogram. Kalau LED resultnya X plus Y, ya 5 tambah 6. Kalau LED resultnya result plus 5, ya udah 5, 6, 5. Gitu. Baru kalau console log result, itu baru penjumlahannya hasilnya. Oke? Sudah capek? Mau dilanjutin sendiri? Atau selesaikan? Lihat lagi. Oke. Kalau udah menyerah bilang ya.
Ini sekarang waktunya sudah lewat. Kamu lanjutin sendiri ya. Oke, Oke, Miss. hari ini kita belajar apa? JavaScript. JavaScript. Apa itu JavaScript? Otaknya Otaknya web website. website. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, good job untuk hari ini. Tetap semangat. Miss apresiasi kamu. Selalu pinter, selalu good. Tetap semangat, pertahankan. Oke, see you for Sunday. Oke? Thank you, Oke. Eunice. See you. Bye-bye. Bye. Thank you ya. Thank you, Miss. Good night. Good Selamat night. istirahat. Bye-bye. Bye.